Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliq wal khatim sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan motivasi untuk menuntut ilmu oleh Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan lanjutan kajian dalam perkuliahan ilmu Islam terapan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tauhid dalam transformasi sosial. Kira-kira seperti apa ya tauhid dalam transformasi sosial? Ya, mari kita ikuti kajian selanjutnya. Yang pertama, kita awali dulu dengan pendahuluan ya, bahwa kita sepakat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah beragama Islam ya, bahkan sampai 90% ya masyarakat Indonesia itu beragama Islam ya, jadi mayoritas Islam. Demikian pula ketika seseorang menyampaikan berita bahwa di era reformasi ini terbukti ya banyak KKN ya, banyak kriminalitas, banyak pelecehan seksual ya, bahkan sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah mereka juga menerimanya. Jadi kita tahu sekarang ini ya sangat banyak sekali pelaku-pelaku KKN ya. Setiap hari kita juga disuguhi dengan berita-berita kriminalitas, setiap hari kita juga disuguhi dengan berita-berita kekerasan, pelecehan seksual ya. Meskipun dengan berat hati ya, para pelaku itu adalah orang-orang pemeluk ajaran Islam ya, para pelakunya adalah orang-orang Islam, kan seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah adakah sesuatu yang kurang dalam ajaran Islam, kan seperti itu, sehingga kemudian banyak KKN, banyak kemudian kekerasan, banyak kemudian kriminalitas, banyak kemudian kasus pelecehan seksual ya yang ada di negeri inilah. Ini kenapa? Padahal mayoritas negara kita, mayoritas penduduk Indonesia memeluk ajaran Islam. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah ada yang kurang dengan ajaran Islam itu sendiri sehingga yang terjadi demikian, kan seperti itu. Ya. Kalau menjawab pertanyaan itu ya, dengan tegas ya Allah menyatakan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah sudah sempurna ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamadina, bahwa telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu dan Allah ridho Islam itu sebagai agama. Ini menandakan bahwa di dalam ajaran Islam sudah sempurna, tidak ada yang kurang. Terus selain itu ya, selain dari wahyu tadi ya, lebih dari itu penelitian membuktikan ya. Di sini saya mengambil analisis dari salah satu ilmuwan yaitu Philip Kahiti dan juga Ahmad Shalabi ya, bahwa generasi pertama pengikut beliau yaitu pengikut Rasulullah ya, dalam hal ini adalah para sahabat yang mengamalkan ajaran Islam, berhasil membangun suatu tatanan kehidupan yang merupakan perbaikan menyeluruh dan mendasar terhadap sendi kehidupan Arab jahiliyah. Jadi dasar kesempurnaan Islam itu tidak hanya dalam wahyu Allah surat Al-Maidah ayat 3 itu saja, tapi juga sejarah membuktikan bahwa para pengikut Rasul, para pengikut ajaran Islam, terutama para sahabat, itu telah mampu ya membangun tatanan masyarakat secara menyeluruh dan juga mendasar ya. Kita tahu bahwa masyarakat Arab dahulu itu kan disebut jahiliyah. Nah,
itu tatanan jahiliyah itu bisa dirombak secara penuh ya, secara komprehensif ya, secara mendasar. Lah itu menandakan bahwa keberhasilan para penganut ajaran Islam. Jadi tidak hanya sekedar Islam agama yang sempurna, tapi juga para pengikut Islam pada masa Rasulullah juga sudah membuktikan bahwa ajaran Islam itu memang ajaran yang baik, ajaran yang memang penuh dengan peradaban, dan juga ajaran yang sempurna. Nah, selanjutnya ketika Barat masih terbelakang, Islam sudah berhasil membangun kebudayaan yang tinggi. Sejarah juga membuktikan bahwa ketika saat itu Barat ya, dunia Barat masih terbelakang, di Jazirah Arab ya sudah terbangun peradaban Islam yang istilahnya memiliki peradaban dan juga kebudayaan yang sangat maju dan juga sangat tinggi ya. Nah sekarang hipotesis yang kedua ataupun dugaan yang kedua adalah, ataukah mungkin letak kekurangan bahkan kesalahan bukan pada ajaran, melainkan pada pola pelaksanaan ajaran Islam. Jadi ketika kemudian ditanyakan bahwa apakah ajarannya kurang, ternyata jawabannya tidak, karena Islam adalah ajaran yang sempurna dan sejarah sudah membuktikan bahwa pemeluk ajaran Islam bisa membangun peradaban dengan sebegitu berhasilnya. Nah sekarang ini yang terjadi di Indonesia apa, kan seperti itu. Nah praduga yang kedua adalah kesalahannya bukan pada ajaran karena sudah sempurna tadi, tapi pada pola pelaksanaan ajaran keagamaan. Jadi perilaku keagamaan pemeluk agama itu yang kemudian mungkin salah ya, sehingga kemudian terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, kriminalitas dan lain sebagainya itu. Nah sekarang ya, kalau berbicara tentang pola keberagamaan ya, kita akan membahas yang pertama ya, tentang pola keberagamaan itu. Sebagai suatu unsur dalam perubahan sosial, proses aplikasi agama Islam dalam transformasi sosial budaya bangsa Indonesia dapat diuraikan beberapa satuan analisis ya. Jadi bisa digambarkan dengan beberapa satuan analisis ya. Apa saja? Anatomi sosial ini meliputi yang bernama ajaran Islam. Jadi kalau berbicara pemeluk ajaran Islam ataupun pemeluk ajaran Islam di Indonesia bisa dipetakan dalam beberapa anatomi. Yang pertama adalah ajaran Islam itu sendiri ya, ajarannya. Terus yang kedua adalah bangsa Indonesia yang mengamalkan ataupun pemeluk ajaran Islam yang berada di Indonesia. Yang ketiga adalah medan kegiatan yang ditandai oleh gejala transformasi sosial. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh para pemeluk Islam ataupun para orang-orang Muslim yang di situ merupakan wujud gejala transformasi sosial. Jadi kita bisa melihat fenomena keberagamaan yang ada di Indonesia itu dari ketiga anatomi sosial tersebut. Terus yang selanjutnya adalah berbicara yang pertama adalah sumber ajaran Islam ya, bahwa sumber ajaran Islam yang menjadi acuan pelaksanaan oleh pemeluk agama Islam adalah suatu yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi untuk ajarannya sudah jelas ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tingkat kesempurnaannya juga sudah jelas, sudah dibuktikan. Kebaikannya, kesempurnaannya juga sudah jelas. Jadi tidak perlu diragukan lagi dari sisi ajaran itu sendiri, dari sumber ajaran itu sendiri. Lah, yang kemudian perlu dilihat adalah bagaimana pemeluk ajaran Islam ataupun orang yang mengamalkan ajaran Islam dan juga gerakan transformasi sosial yang dilakukan oleh pemeluk ajaran Islam tersebut ya. Yang selanjutnya, petunjuk Al-Quran benar-benar bersifat praktis, tidak ada unsur di dalamnya yang merupakan utopi bagi kehidupan manusia. Jadi ajaran Islam itu sudah sangat praktis ya, bisa dipahami ya, itu jadi tidak ada utopia bagi kehidupan kemanusiaan itu.
Terus yang selanjutnya itu Al-Quran ya. Yang selanjutnya di dalam sunnah sebagai kenyataan praktis terdapat dua muatan, yaitu agama dan juga keberagamaan. Jadi di dalam sunnah itu sendiri ya itu ada dua muatan praktis ya. Yang pertama sebagai agama ya, bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul ya, yang kemudian kita sebut sebagai sunnah ataupun hadis itu berasal dari sumber agama, yaitu berasal dari Al-Quran. Bahwa Allah juga sudah berfirman, apa yang kemudian dilakukan oleh wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan semata-mata karena hawa nafsu, tapi karena memang tuntunan dari Allah. Jadi sumber apa ya istilahnya, sumber hadis sudah jelas, yaitu berasal dari Al-Quran. Yang selanjutnya adalah muatan keberagamaan. Di sini ya, jadi hadis itu tidak hanya bersumber dari Al-Quran, tapi Al-Quran itu kemudian diaplikasikan. Nah, aplikasi dari Al-Quran itu sendirilah yang kemudian disebut sebagai keberagamaan ataupun cara beragama. Jadi cara beragama Rasulullah itu sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga cara beragama Rasulullah itulah yang kemudian kita sebut sebagai hadis atau sunnah. Agama dapat dipahami sebagai ketetapan Tuhan yang dapat diterima oleh akal sehat sebagai pandangan hidup untuk kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Jadi agama Islam ya itu kita anggap sebagai ketetapan Tuhan yang kemudian kita terima akal sehat ya, yang kita jadikan sebagai pandangan hidup untuk kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Keberagamaan menunjuk pada respon terhadap wahyu yang diungkap dalam pemikiran, perbuatan, dan kehidupan kelompok. Jadi ini bedanya antara agama dan juga keberagamaan. Kalau agama itu adalah sebuah ketetapan Tuhan yang kemudian kita jadikan petunjuk dan juga pedoman ya. Jadi wahyu atau Al-Quran itu kita jadikan petunjuk atau pedoman. Sedangkan keberagamaan itu adalah respon kita, cara kita mengaplikasikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ya, itulah yang kemudian disebut sebagai keberagamaan. Cara kita merespon wahyu Tuhan, cara kita melaksanakan perintah Tuhan, itulah yang kemudian disebut sebagai keberagamaan. Nah, bagaimana bentuk Al-Quran dalam kehidupan praktis sejak wahyu pertama sampai dengan wafat beliau harus dipahami sebagai suatu kesatuan gejala. Jadi apa ya, bentuk pengamalan Al-Quran, bentuk aplikasi yang ada di dalam Al-Quran, bentuk keberagamaan dari Al-Quran itu sendiri ya, mulai dari masa Rasulullah sampai dengan beliau wafat, itu harus kita maknai sebagai satu kesatuan. Jadi antara Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman, cara aplikasi Rasulullah terhadap perintah Allah yaitu wahyu ataupun Al-Quran kita juga menjadikan sebagai sebuah pedoman ya. Jadi Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman wahyu Allah, dan kemudian cara Allah memahami wahyu itu tersendiri itu juga kita jadikan sebagai cara Rasulullah memahami wahyu itu juga kita jadikan sebagai pedoman. Jadi harus menjadi kesatuan yang utuh antara Al-Quran dan juga hadis ya, karena kita meyakini bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Rasul itu semata-mata karena tuntunan oleh Allah. Sebagai suatu keseluruhan unsur yang membentuknya, maka sunnah memiliki tipologi akumulasi perbuatan dan tingkah laku keberagamaan di semua lapisan, sehingga lahirlah pola atau manhaj tertentu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu ya merupakan keseluruhan unsur ya, unsur aplikasi dari apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah ataupun apa yang kemudian diwahyukan oleh Al-Quran, sehingga
itu muncul yang namanya pola keberagamaan ataupun yang disebut sebagai manhaj. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul, ya, aplikasi dari wahyu yang diterima oleh Rasul, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul berdasarkan Al-Quran, itulah yang kemudian disebut sebagai pola keberagamaan atau manhaj, ya. Konseptualisasi gejala ini dapat dirumuskan menjadi terminologi manhaj at-tadayyun an-nabawi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu disebut sebagai manhaj al-tadayyun an-nabawi, ya. Karena manhaj al-tadayyun atau pola keberagaman ini mampu memberikan pemecahan masalah yang konkret atas permasalahan pemeluk, maka yang harus ditemukan adalah kekuatan yang tergantung di dalamnya. Jadi manhaj at-tadayyun, ya, khususnya an-nabawi, yaitu keberagaman ataupun aplikasi beragama yang dilakukan oleh Rasulullah ini sudah terbukti mampu merubah tatanan masyarakat Arab yang dari jahiliyah menuju tataran masyarakat yang berperadaban. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu ataupun pola keberagaman Rasulullah atau manhaj an-nabawi itu mampu untuk memecahkan permasalahan secara konkret, ya, dan juga permasalahan bagi pemeluknya. Maka yang harus kita lakukan sekarang ini adalah menggali kekuatan manhaj itu sendiri. Kita gali apa yang kemudian pola-pola keagamaan yang dilakukan oleh Rasulullah itu kita gali, dan harapannya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan masa kini ataupun masa sekarang, ya. Terus yang selanjutnya adalah potensi beragama, ya. Karena setiap manhaj at-tadayyun ataupun pola keberagamaan ataupun aplikasi dari agama, ya, merupakan tipologi dari jumlah satuan perilaku beragama pada suatu ruang dan waktu tertentu. Jadi Rasulullah, ya, apa yang dilakukan Rasulullah dalam mengaplikasikan Al-Quran, dan juga Al-Quran itu adalah pada masa Rasulullah. Terus kemudian nanti apa yang dilakukan para sahabat itu juga pada masa sahabat, tabi'in juga pada masa tabi'in, ya, pada masa, ruang, dan waktu tertentu. Maka masing-masing mazhab terdiri atas unsur-unsur lingkup keberagamaan. Yang pertama, satuan perilaku beragama. Jadi ada perilaku beragamanya. Terus yang selanjutnya, bentuk hubungan antar satuan dengan yang lainnya. Bentuk perilaku beragama, hubungannya antara perilaku beragama satu dengan perilaku beragama yang lain. Terus yang selanjutnya adalah tipologi, ya, dari keseluruhan bentuk tersebut. Jadi ada perilakunya, ada hubungan antar perilaku, dan juga ada tipologi dari keseluruhan perilaku dan juga hubungan-hubungan tersebut, ya. Jika terjadi perbedaan ruang dan waktu serta pelaku yang memberi respon kepada wahyu, maka akan terjadi perubahan baik dalam substansi unsur maupun bentuk hubungan antar unsur tersebut. Jadi ketika terdapat perbedaan ruang, waktu, dan juga pelaku, maka cara memahami wahyu pun, ya, setiap ruang, setiap waktu, dan setiap pelaku itu juga akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya contoh, ya, ketika Syafi'i berada di Mekah, ya, dengan Syafi'i ketika berada di Mesir, ya, itu pola keberagamaannya juga berbeda. Terus kemudian pola keberagamaan antara Rasul dengan para sahabat itu juga berbeda, walaupun perbedaannya tidak sangat sedikit sekali karena rentan jaraknya sangat dekat, ya. Terus kemudian pola beragama kita dengan pola beragama masa Rasul, masa sahabat, masa tabi'in, dan sekarang ini itu juga sangat berbeda, ya. Itu jadi kalau kemudian ada yang gontok-gontokan, ada yang kemudian saling melakukan permusuhan antara satu dengan yang lain karena perbedaan itu, itu sesuatu yang tidak
benarkan, karena yang namanya perbedaan itu pasti terjadi ya, disebabkan oleh tadi faktor ruang, faktor waktu, dan juga faktor pelaku dalam memahami wahyu tersebut. Lalu pemahaman saya terhadap Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman kalian semua terhadap Al-Quran dan hadis, saya yakin juga berbeda. Setiap orang memiliki perspektif masing-masing, setiap orang memiliki latar belakang masing-masing ya, memiliki waktu masing-masing ya. Jadi perbedaan dalam manhaj ya itu sangat sangat mungkin sekali terjadi. Dengan demikian, secara teoritis keberagamaan berpeluang memiliki varian yang tidak terbatas. Jadi keberagamaan atau manhaj itu berpeluang sangat tidak terbatas sesuai dengan pertumbuhan dalam kehidupan sosial. Semakin maju peradaban, maka perubahan-perubahan dalam hal keberagamaan itu juga akan terjadi. Jadi dan perubahannya tidak terbatas ya. Terus yang selanjutnya adalah substansi dan bentuk hubungan satu dengan yang lainnya juga dapat beragam dengan kualitas maksimal yang dapat ditemukan dalam tipologi generasi sahabat sebagai produk langsung bimbingan dari Allah. Lah, kualitasnya pun juga akan berbeda-beda ya. Misalnya pola beragama Rasul ya, ini jelas Rasul bimbingan Allah. Terus kemudian pola keberagaman sahabat ya, jelas karena Rasul dibimbing Allah, sahabat dibimbing oleh Rasul, maka kualitas pola keberagamaan ataupun manhajnya juga bagus ya. Terus nanti muncul lagi tabiin sampai kemudian masa sekarang, tentu kualitas pola keberagamaan berbeda ya, karena Rasul kemudian para sahabat itu mereka dibimbing oleh Allah, maka kualitasnya juga akan bagus. Lah kesini sampai pada masa ini ya, itu juga mungkin berbeda dengan ulama-ulama dan juga masa-masa sebelum kita secara kualitasnya. Tipologi mazhab at-tadayun an-nabawi ini pula yang memiliki kemampuan maksimal untuk menyelesaikan masalah konkret masyarakat pada tatanan kehidupan yang sejahtera. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh sahabat itu jelas membuktikan sudah mampu membuat masyarakat itu menjadi sejahtera ya. Masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat yang sejahtera, sehingga kita harus sekarang ini apa yang kita lakukan adalah mengambil apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul ya dalam manhaj at-tadayun an-nabawi itu dalam kehidupan masa kini ya. Dalam pola tipe keberagaman ini, setiap materi dan bentuk hubungan sudah dimiliki muatan yang berisi kekuatan, potensi, dan juga wujud aktual untuk membentuk kekuatan beragama. Jadi pada masa Rasulullah ya, hubungan pola keberagaman itu ya sudah kuat ya, sudah berpotensi ya, dan juga sudah aktual. Unsur pertama adalah proses syahadat. Jadi di dalam membentuk pola keberagamaan itu sendiri ya, itu memiliki kekuatan dalam rangka perubahan sosial. Ini dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabat ya. Itulah oleh karena itu kita harus mengambil itu di masa sekarang lah. Untuk unsur yang pertama ya, kenapa itu dianggap sebagai suatu kekuatan ya, potensi dan juga bentuk aktual. Unsur yang pertama itu adalah proses syahadat yang memang secara langsung menyentuh kebenaran Islam ya. Jadi unsur yang pertama itu adalah syahadat. Kalau kemudian kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka secara tidak langsung kita sudah bersaksi bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Dan kemudian kita akan, ketika kemudian kita bersaksi pada ajaran Islam merupakan ajaran yang benar, maka kita akan berupaya untuk kemudian mengaplikasikan ajaran tersebut ya. Unsur lain yang benar-benar menentukan adalah tingkat kualitas dalam bentuk penghayatan seseorang akan imannya kepada Allah. Jadi sekali lagi tidak hanya sekedar persaksian kita terhadap ajaran Islam,
tapi juga harus didukung dengan yang namanya penghayatan ataupun keimanan kita terhadap Allah ataupun kepada Allah ya. Jadi kalau kemudian kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah ya, terus kemudian kita mengimani apa-apa yang kemudian diturunkan oleh Allah, maka itu nanti akan membuat akan berpengaruh terhadap perbuatan dan juga perilaku kita ya. Potensi maksimal untuk membentuk perbuatan dan perilaku beragama akan sangat ditentukan oleh pola penghayatan yang tidak mengacu pada eksistensi, melainkan pada peran keberadaan Tuhan dalam diri orang yang beriman. Jadi pola keberagamaan kita ya, cara beragama kita harapannya tidak hanya sekedar mengacu pada eksistensi Tuhan, dalam artian Allah itu ada, Allah itu adalah zat yang berhak kita sembah ya. Tidak hanya sebatas itu, tapi juga peran keberadaan Tuhan dalam diri yang beriman, dalam artian kita harus mengimani ya, sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu semata-mata ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sekedar bersaksi tapi juga mengimani, sehingga perilaku kita itu nanti akan sesuai dengan perilaku orang yang beriman. Dengan kondisi kejiwaan seperti tersebut di atas, maka orang yang beriman sudah memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk perbuatan atau perilaku beragama secara konkret. Jadi kalau kemudian kita sudah bersaksi ya dengan syahadat tadi, dan kita sudah mengimani apa-apa yang kemudian diturunkan oleh Allah, yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah, maka pola keberagamaan kita sudah konkret, apalagi kalau kemudian kita mengaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Langkah berikutnya adalah proses tumbuhnya perbuatan praktis yang lebih bergantung pada kekuatan fisik seseorang dalam kehidupan sosial. Jadi setelah kita bersaksi, setelah kita beriman ya, dalam kehidupan kita yang selanjutnya adalah diwujudkan dalam perbuatan praktis ya. Di sini tergantung kekuatan fisik kita dan juga kekuatan sosial sekitar kita. Jadi kalau kemudian kekuatan sosial kita mendukung, kita beragama dengan baik, kita beragama sebagaimana orang yang beriman, maka niscaya ya insya Allah kita akan mampu merubah tatanan sosial di sekitar kita ya. Sampai kondisi ini bentuk-bentuk hubungan antara syahadat ya tadi, persaksian tadi, kesadaran iman, dan kualitas penghayatan keberadaan Tuhan dan perbuatan hukum yang dibentuknya telah memiliki koherensi fungsional, sehingga tumbuh suatu kesatuan perilaku beragama yang mampu memecahkan masalah konkret serta berpijak pada kesadaran Tuhan. Jadi kalau kita sudah bersaksi dalam syahadat tadi, kita sudah iman ya, terus kemudian kita sudah menghayati keberagamaan, kita sudah menghayati keberadaan Tuhan, dan kemudian kita sudah mewujudkan itu dalam bentuk perbuatan hukum ya, yang kemudian sesuai dengan hukum-hukum Allah ya, maka kita secara tidak langsung akan mampu memecahkan masalah konkret yang karena apa? Karena apa yang kemudian kita lakukan itu berpijak pada kesadaran kebertuhanan. Pada akhirnya potensi sosial untuk memberdayakan agama sehingga memiliki kemampuan memecahkan masalah praktis mengendap menjadi masyarakat yang beriman. Jadi potensi-potensi sosial ya, potensi pemberdayaan sosial melalui agama tadi ya mengendap di diri masyarakat ya, di diri kita dan juga masyarakat sekitar kita, sehingga kemudian diri kita dan juga masyarakat di sekitar kita itu menjadi masyarakat yang beriman. Sebagai ungkapan keberagaman masyarakat ini mendasarkan pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dinamika dan perubahan sosial yang terjadi pasti memperoleh pemecahan praktis. Karena apa? Karena kita sudah bersaksi, karena kita sudah beriman, karena kita sudah menghayati keberadaan Tuhan, karena kita sudah mengikuti hukum-hukum Allah, maka
perubahan sosial yang kemudian kita idam-idamkan, kita inginkan, itu akan terjadi sebagaimana apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, ya. Itu. Terus kemudian pemecahan terhadap problem masyarakat secara praktis itu juga sudah akan terjadi. Ini tidak hanya sekedar konsep, tapi sudah dibuktikan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Bagaimana mereka kemudian merubah tatanan sosial, bagaimana mereka memecahkan masalah umat melalui apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Oleh karena itu, problem nasional bangsa Indonesia seperti KKN, penjarahan, dan aksi anarkisme massa, kecenderungan konflik, dan disintegrasi pasti dapat dipecahkan oleh potensi beragama dalam manhaj al-tadayyun. Jadi, korupsi, kemudian KKN, disintegrasi, konflik, kriminalitas, itu nanti akan dapat atasi, ya, akan dapat dihadapi, ya, melalui apa? Akan dapat dipecahkan melalui potensi beragama. Beragama yang seperti apa? Beragama dalam manhaj at-tadayyun, yaitu beragama sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul dan juga sesuai yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita kemudian bisa beragama sesuai apa yang dilakukan oleh Rasul, sesuai apa yang dilakukan oleh sahabat, maka niscaya problematika nasional bangsa ini akan bisa teratasi. Yang terakhir ada tauhid amali, ya. Manhaj at-tadayyun ataupun pola beragama atau keberagamaan yang dijamin kebenaran dan ketetapan memecahkan masalah serta efektivitasnya. Jadi kita sudah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabat, itu sudah terbukti mampu memecahkan problematika umat, ya, serta efektif, ya. Itu baik jika diamati dari segi tipologi unsur pembentuk maupun potensi imannya hanyalah pola keberagaman produk bimbingan langsung dari Allah. Jadi manhaj at-tadayyun yang kemudian dijamin kebenarannya itu adalah manhaj at-tadayyun yang istilahnya apa, ya, berdasarkan bimbingan langsung oleh Rasulullah ketika masih hidup. Itu yang paling benar dan itu sudah terbukti, ya. Itu. Terus yang selanjutnya, argumen tunggalnya adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya sebagai wahyu. Dalam pengertian ini, generasi sahabat pada masa beliau masih merupakan kurun terbaik dalam keberagaman Islam. Jadi Rasul, ya, dapat wahyu terus kemudian diaplikasikan dalam bentuk perbuatan, yaitu hadis itu adalah manhaj at-tadayyun terbaik. Terus kemudian turun lagi kepada sahabat, itu juga terbaik pula karena memang sahabat berdasarkan petunjuk Rasulullah dan Rasulullah berdasarkan bimbingan Allah, ya. Nah, terus kemudian gimana generasi masa kini, ya, masa sekarang yang notabene adalah jauh dari masa Rasulullah dan juga jauh dari masa sahabat, ya. Nah, di sini jawabannya, maka generasi lain manapun berjuang mencapai tujuan yang sama. Jadi kita harus berjuang untuk mewujudkan tatanan yang berhasil sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabat, bukan dari bimbingan langsung, melainkan dari produk pemahaman terhadap manhaj at-tadayyun tersebut. Jadi bukan berdasarkan bimbingan Allah langsung seperti yang dilakukan oleh Rasul, bukan berdasarkan bimbingan Rasulullah seperti yang kemudian diterima oleh sahabat, tapi kita mencoba untuk memahami apa yang ada, apa yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabat melalui manhaj at-tadayyun tersebut, ya. Oleh karena itu, sejarah perkembangan pemikiran Islam melahirkan berbagai disiplin ilmu dan salah satunya adalah ilmu tauhid. Upaya pemahaman kita terhadap manhaj at-tadayyun ataupun pola keberagamaan yang dilakukan oleh Rasul dan juga dilakukan oleh para sahabat itu kemudian mampu melahirkan pemikiran-pemikiran Islam. Ya, salah satunya adalah ilmu tauhid.
Untuk memenuhi harapan kemajuan umat Islam, yang perlu dilakukan adalah pengembangan ilmu atau mungkin pergeseran paradigma, ya. Jadi apa yang dilakukan umat Islam sekarang ini adalah melakukan yang namanya pengembangan ilmu, bahkan melakukan yang namanya pergeseran paradigma, ya. Lah, untuk sumbernya ya yang menjadi pijakan tetap yaitu Al-Qur'an dan juga Sunnah. Namun bidang kajian tidak harus berhenti pada masalah eksistensi Tuhan. Jadi dalam ilmu kalam tidak hanya berhenti pada eksistensi Tuhan, misalnya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah, tidak hanya berhenti di situ. Tapi ya, justru perbuatan praktis orang yang beriman baik pada masa sahabat atau masa kini, tapi kemudian ya digeser ya menuju pada pemahaman yang sifatnya praktis ataupun perilaku orang yang beriman atau diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi tidak hanya sekedar yakin tentang eksistensi Tuhan, tapi juga keyakinan itu, pemahaman itu, penghayatan itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang di situ disebut sebagai perbuatan orang yang beriman, ya. Pengembangan ilmu Islam menjadi teknologi dimungkinkan oleh pergeseran paradigma menuju dimensi terapan atau praktis. Jadi pengembangan ilmu Islam ya tidak hanya sekedar konseptual, tidak hanya sekedar berbicara tentang eksistensi Tuhan tadi, tapi harus bergeser, paradigmanya harus bergeser, ya harus bergeser menuju dimensi terapan ataupun praktis ataupun aplikatif, ya. Dan tidak hanya berhenti pada dimensi normatif dan hukum Islam. Jadi tidak hanya sekedar berbicara tentang halal haram, berbicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif, apa-apa yang ada di dalam wahyu, ya, tapi juga ya sekali lagi harus diwujudkan, harus diterapkan, harus diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Dengan paradigma terapan ini dapat dihasilkan teori terapan yang memiliki potensi untuk membentuk perbuatan dan tingkah laku konkret dalam kehidupan praktis, ya. Dengan paradigma terapan, dengan paradigma praktis, dengan paradigma aplikasi ini, ya, itu bisa membentuk perbuatan dan juga tingkah laku kita sebagai orang yang beriman dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan praktis, ya. Nah, teknik yang dimanfaatkan oleh teknologi terapan tersebut ya pada dasarnya sangat sederhana, ya. Ide dasarnya adalah teknik menemukan proses terbentuknya manhaj at-tadayun. Jadi kita harus mencari dulu proses terbentuknya manhaj at-tadayun, ataupun tadi kita harus menggali ya apa-apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul, apa-apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat sehingga mengandung potensi beragama, sehingga itu kemudian bisa diaplikasikan di dalam pola keberagamaan kita dan itu menjadi potensi beragama kita. Nah, potensi inilah yang kemudian direkayasa untuk menyelesaikan problematika umat. Lah, potensi-potensi manhaj yang kemudian dilakukan oleh para rasul, para sahabat, itulah yang kemudian diharapkan mampu menyelesaikan problematika umat di masa kini. Oleh karena itu, karakter dasar teknologi keberagaman ini bukan pada pemahaman semata, melainkan jauh lebih esensial adalah proses menemukan sosok gejala perilaku. Jadi tidak hanya sekedar pada pemahaman semata, ya, pada konseptual semata, tapi lebih pada esensial, yaitu dalam bentuk gejala perilaku. Jadi perilaku kita mencerminkan manhaj at-tadayun ataupun mencerminkan pola keagamaan yang dilakukan oleh pada Rasulullah dan juga oleh para sahabat. Problem umat khususnya dan pada masalah nasional pada umumnya sekarang ini bukan problem filsafat, ya. Jadi bukan problem filsafat, akan tetapi masalah praktik model pemecahan masalah dalam transformasi sosial budaya dapat dipertimbangkan adalah dengan mengembangkan metodologi ilmu Islam yang antara lain dalam bentuk ilmu tauhid amali. Jadi problem masa kini itu bukan sekedar
problem filosofis, bukan sekedar problem yang sifatnya adalah konseptual, tapi adalah sudah problem yang sifatnya praktis. Ini memang sudah terjadi seperti itu, KKN, kriminalitas, perpecahan, konflik dan lain sebagainya, itu memang real terjadi ya. Maka dari itu ya, sekali lagi kita harus mengembangkan ilmu Islam, antara lain adalah ilmu tauhid amali. Jadi keimanan kita, persaksian kita, penghayatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kita terhadap hukum Allah, itu harapannya bisa diaplikasikan ataupun bisa diamalkan ataupun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan ilmu ini memerlukan keterampilan namun sekaligus menjadi lapangan kerja bagi ilmuwan. Jadi pengembangan ilmu Islam terapan ini ya, aplikasi dari manhaj an-nubuwah tadi ya, manhaj tadi itu memerlukan keterampilan ya, dan ini menjadi lapangan kerja bagi para ilmuwan, khususnya para alumni PTKIN. Karena apa? Diharapkan mereka adalah orang-orang yang kemudian mampu menerapkan manhaj at-tadayyun dalam setiap aktivitas dan juga setiap perilaku mereka. Orang-orang bimbingan dan konseling pendidikan Islam sebagai calon konselor harapannya dapat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan manhaj at-tadayyun ya. Begitu pula bagi mahasiswa IPA, bahasa Inggris, matematika, PAI, bahasa Arab, PGMI, PGRA, semuanya nanti harapannya dalam pelaksanaan kegiatan mereka ya bisa menerapkan yang namanya manhaj at-tadayyun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kemudian itu bisa dilakukan ya, mimpi problematika ini akan selesai, mimpi kemajuan dan juga kesejahteraan umat itu akan tercapai ya. Itu mungkin itu yang bisa kita kaji pada perkuliahan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.